Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar dari kelas Teknik Informatika 2021 kelas A dengan 36 akhir 059 akan menjelaskan standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pentingnya standarisasi adalah untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama bermacam-macam jalur komunikasi. Network Protocol. Di dalam komunikasi data terdapat standar komunikasi data yang merupakan protokol atau aturan berkomunikasi antar perangkat di dalam sebuah jaringan. Protokol ini akan mengatur dan mengizinkan terjadinya komunikasi data antar perangkat di dalam jaringan. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Yang kedua ada TIA, yaitu Telecommunication Industry Association, yang merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Electronical Industry Association. Mereka bersama di bidang industri perkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel, menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA atau EIA yang sudah kita ketahui yaitu TIA EIA E568A dan TIA atau EIA 568B. Sebagai anak TKJ pastinya kita sudah mengetahui standarisasi itu. Pada saat ini kita sedang melakukan clamping kabel. Kemudian ada IEEE3 atau biasa disebut Institute of Electrical and Electronics Engineers, merupakan sebuah internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu 1. IEEE 802.3 yang digunakan untuk Ethernet melewat akses LAN. Kemudian IEEE 802.12 yang digunakan untuk wireless dan akses LAN atau biasa disebut Wi-Fi. Kemudian IEEE 802.16 digunakan untuk wireless tapi dengan akses WAN atau biasa disebut WiMAX. Kemudian ada ITU atau biasa disebut International Telecommunication Union atau ITU, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan ITUR untuk International Telecommunication Union Radio Communication, sektor yang mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi sosial menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat itu yaitu AIT, Asia Pacific Telecommunication. Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh ITUR, situs dari APT bukan. Kemudian ada IETF, yaitu Internet Engineering Task Force, yang merupakan sebuah organisasi yang merupakan wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. Ini juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. TCP versus TCP IP. TCP sendiri ada OSI layer, di mana standarisasi layer pada jaringan yang paling umum. Kemudian ada TCP IP, di mana protokol jaringan paling sering dipakai untuk jaringan, salah satunya adalah jaringan internet.
OSI layer. OSI layer adalah standarisasi komputer yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi ISO-E atau bisa disebut Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewat sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi komputer lain. Model referensi ini secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan spesifik. TCP/IP yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Nah, ini berikut adalah perbedaan dari OSI dan TCP/IP, di mana untuk dalam model OSI itu terdapat ketiga hal, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan TCP/IP model itu menggunakan application saja. Kemudian untuk transport sama, kemudian ada network atau biasa di TCP/IP menggunakan internet. Kemudian untuk bawah sendiri ada data link dan physical, di mana untuk TCP/IP menggunakan network access saja. Kemudian ada model TCP/IP, di mana yang sudah saya jelaskan tadi sebagai berikut, yaitu ada application, transport, internet, dan network access. Application yaitu penggabungan layer application, presentation, dan session pada OSI layer. Kemudian ada transport, di mana sama dengan layer transport pada OSI layer. Kemudian ada internet, sama dengan layer network pada OSI layer. Dan kemudian ada network access, yaitu penggabungan layer data link dan physical pada OSI layer. Lalu apa yang dilakukan oleh 7 OSI layer tersebut? Sebagai pengirim atau enkapsulasi, setiap layer menambahkan sebuah header atau identitas data kecuali pada layer 2 yang ditambahkan sebuah trailer. Kemudian dia juga menjadi penerima atau dienkapsulasi. Setiap header dan trailer dicopot sesuai dengan layernya. Kemudian ada protokol yang bekerja di OSI layer. Pertama ada application, di mana dia berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contoh SMTP. Kemudian ada presentation, di mana dia memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya yaitu JPG dan lain sebagainya. Kemudian ada session, di mana untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data setelah terkirim. Seperti contohnya PPTV. Kemudian ada transport, di mana berfungsi untuk mengatur flow, control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, seperti contoh TCP. Kemudian ada network, di mana menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya switch. Kemudian ada data link, di mana menambahkan MIC address pada paket, seperti contoh switch. Kemudian ada physical, di mana dia mengirimkan data melalui media transferisasi. Contoh yang bekerja di pada OSI layer seperti pada berikut. Yang pertama ada application, contohnya di HCP dan lain sebagainya. Kemudian di presentation ada SMTP seperti Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian ada session, di mana contohnya seperti MPC. Kemudian ada di transport terdapat TCP dan UDP. Kemudian di network ada IP dan teman-temannya. Kemudian ada data link, di mana contohnya sebagai TCP dan SLEP. Kemudian ada cycle, di mana di dalamnya terdapat ATM dan ISDN. TCP/IP merupakan model transport yang reliable. Hal ini dikarenakan protokol TCP mempunyai mekanisme yang memastikan paket dapat diterima oleh klien. Untuk UDP sendiri adalah transport layer yang tidak dapat diandal untuk reliable, mana connectionless, dan merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Koneksi yang andal selalu memberikan keterangan apabila mengirimkan data gagal, sedangkan koneksi yang tidak andal tidak akan mengirimkan keterangan meski pengiriman data gagal.
seperti contoh pada berikut. Perbedaan dari TCP/IP dan UDP terdapat sebagai berikut. Yang pertama, TCP ada connection oriented, kemudian dia reliable, kemudian dia segment sequencing, kemudian dia retransmission, kemudian dia handshake, kemudian dia acknowledge, kemudian dia email, file sharing dan load. Sedangkan di UDP sendiri connectionalist, kemudian ada base effort, kemudian no sequencing dan no retransmission, kemudian no handshake dan no acknowledge, kemudian voicing, streaming, video streaming, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan perihal materi yang kali ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.